Ya, kepada tim Sundung untuk bersiap ya dengan pegangannya masing-masing. Bawakan ke ibu-ibu. Yang satu. Tengok. Awas jatuh. Yang lain tak ada angkat tangan. Rajin-rajin sekolah ya. Siapa nama? Azam Azizi Hamzah. Masya Allah. Jangan Nabi Pak. Untuk kotak belum lewat lagi. Mantap. Wah. Oh dia belum foto. Kembar naik ke atas. Mudah-mudahan tak kembar tigo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun bergambar pisau belati. Saya tidak bisa berpantun karena sedang susah hati. Apalah yang Ustaz susahkan? Lama saya temenung tadi. Sedangkan Pak Wakil Gubernur setahun sudah menggalang dana, tak jadi-jadi. Padahal semua tunduk di bawah kekuasaan beliau. Lalu kemudian berpikir saya, ini sudah setahun lebih sampai kata Ustadz Henry Munib disangka orang mangkrak ini katanya. Tapi di balik berpikir-pikir tadi ada pula dapat ilham saya yang agak menyenangkan hati saya sikit. Apa itu Pak Ustadz? Ustadz Henry Munib tadi mengatakan beliau berwakaf 1 miliar. Padahal beliau kan belum DPR, baru caleg. Tadi kan banyak disebut DPR, sedang calegnya aja 1 miliar. Apa lagi yang udah duduk nih? Itulah yang menyenangkan hati kita. Kalian yang tepuk tangan, siapa yang paling kuat nanti ada tangi itu paling banyak menyumbang. Kalau saya diundang ke masjid yang udah selesai, sejuk, karpetnya tebal, tak khawatir hujan, AC-nya tenang, tapi mungkin tak ada dapat mengalir amal jariah. Tapi di Masjid Al-Aqsa ini, kalau siap masjid ini, insya Allah dapat amal jariah semua kita, insya Allah. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan, Bapak Haji Edi Natar Nasution, Wakil Gubernur Riau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kalau bintangnya Brigjen itu 2 ya Pak.
1 brigjen. Kalau 3 letjen, letnan jenderal. Kalau 4 jenderal. Kalau 7 poneng kepala. Bintang 7. Yang mau jadi tentara angkat tangan. Oh, banyak penerus Pak Edi Natar. Allahu Akbar. Hadir juga bersama kita datuk-datuk, sultan-sultan, raja-raja. Mau disebutkan satu-satu awak tak pula ingat. Mau disebutkan satu nanti dianggap tak hormat pada yang lain. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kalau kusebutkan satu-satu sampai hari Jumat, solat Jumat selesai tak selesai. Jadi macam manalah cara Ustaz menyapa semuanya ini? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini yang membawa-bawa kertas ini, yang sudah bawa pena, tulis. Siap menulis? Nanti habis tausiah ini Ustaz tes satu-satu. Yang tidak membawa pena, tengok kawan di sebelah apa yang ditulis kawan. Nanti Ustaz uji ini satu-satu. Siap? Sekali lagi, siap? Jangan ada dusta di antara kita. Judulnya 7 keutamaan wakaf. Nanti Ustaz minta satu-satu menjelaskan ke atas. Sebutkan 7 keutamaan wakaf. Bisa? Insya Allah. Yang pertama, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Ustaz Somad hari ini ceramah. Kalau Ustaz Somad mati masih bisa ceramah? Kalau Ustaz Somad ceramah diundang sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Lari semua jamaah ini. Maka di antara amal yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati adalah wakaf. Itu yang pertama. Keutamaan wakaf yang pertama, mengalir walaupun sudah mati sampai hari kiamat. Ini tanah ini luasnya 2 hektar. Diwakafkan oleh Pak Haji Bahtiar beserta ibu dan keluarga. Lalu kemudian anaknya Ustaz Henry Munib berwakaf 1 miliar, adiknya 1 miliar. Tapi memang untuk bangunan sebesar ini, kalau mau mereka masuk surga bisa, tapi mereka tak mau masuk surga itu cuman dia saja. Kan sunyi kali lah surga itu kalau isinya cuman Pak Haji Bahtiar sama Ustaz Henry Munib aja. Kita tak kan masuk neraka semuanya. Nah, jadi mereka ingin kita juga masuk surga, maka disertakan kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki untuk berwakaf insyaallah. Yang pertama apa tadi? Mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, keutamaan berwakaf. Orang-orang yang sudah mati diminta Allah Ta'ala, ditanya, hai orang-orang yang sudah mati, mau kalian hidup lagi? Menyaut pula orang mati nih. Udah mati mana bisa bercakap? Tapi dalam ayat ini dikatakan orang mati ini bercakap. Apa kata Allah? Hai orang mati, mau kalian hidup lagi? 2 kali menyaut. Kata orang mati itu, kami mau hidup lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau kasih aku hidup sekejap aja ya Allah, kau mau apa? Kata orang mati itu, fa as-saddaqa, aku mau berwakaf. Rupanya orang mati itu kalau dia dihidupkan lagi, dia tak mau sembahyang, dia tak mau haji. Kau mau apa? Aku mau berwakaf. Keutamaan yang kedua, orang mati mau hidup lagi hanya untuk satu amal, berwakaf. Berikutnya yang ketiga, insya Allah anak-anak Al-Fikri Green Islamic School, insya Allah mereka menulis. Adapun ibu-ibu, bapak yang tak bisa menulis karena lupa bawa kertas, bawa pena, tak apa-apa. Ini tinggal bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment.
Yang ketiga, apa keutamaan orang berwakaf? Nanti kita ini semua mati, dan setelah itu kita dihidupkan lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tak ada atap, tak ada tenda. Yang ketiga, orang yang berwakaf maka dia akan mendapatkan atap dan tenda. Dalilnya mana? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah wakafnya. Jadi sesuailah dengan wakaf masing-masing. Kalau Ustadz Henry Munib nanti di akhirat itu karena wakafnya 1 miliar, jadi mungkin atapnya itu setebal flyover Harapan Raya lah. Nah itu karena 1 miliar setebal itu. Jadi kalau ada hari ini nanti yang menyumbang 1 juta, itu mungkin kira-kira macam inilah 1 jutaan. Ini paling tahan 2 bulan lapu lah ini. Kalau ada nanti yang nyumbang 1 juta macam inilah. Nah, kalau yang 100.000, mana tenda es krim? Itu 100.000. Sebelum kalian keluarkan duit, ku kasih tahu lu agak-agak di akhirat nanti. Yang 100.000 macam itulah. Datang hujan habis. Kalau yang 1.000 Pak Ustadz, tak usah kau tanya. 1.000, konceng aja 2.000 sekarang. 1.000 tak usah lah. Nah, tapi kalau ditengok senyum orang ini nampaknya rata-rata 1 juta nanti. Wali murid, muridnya sekarang 1.000. Wali murid berarti 1.000. 1.000 kali 1 juta, 1 miliar. Itu baru lakinya, belum bininya. Duit dia pegang bini semua. Tengok ibu itu yang golak-golak. Nah itu nanti antas. Nampaknya Pak Wagub memang betul kata Pak Wagub tadi, selesai. Tapi kalau tak selesai juga malunya aku nintahlah Pak Wagub. Jadi yang ketiga adalah orang akan bernaung di bawah wakaf sesuai dengan kadar wakaf kita masing-masing. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa keutamaan orang yang berwakaf? Yang sakit-sakit sehat. Itu keutamaan yang keempat. Yang sakit-sakit sehat. Mana dalilnya? Dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan berwakaf. Pak Ustadz, aku sakit-sakit, aku udah berwakaf Pak Ustadz. Berapa Bapak berwakaf? 5.000. Sedang parkir di mall 2 jam 10.000. Mau sehat pula 5.000. Nah, jadi sesuailah dengan kadar wakafnya. Waktu saya sampaikan, siapa yang berwakaf, yang sakit-sakit akan sehat. Selesai acara, di parkir datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad, ya, memang betul yang Ustaz sampaikan. Memang betul lah, tak perlu aku berbohong. Memang betul yang Ustaz sampaikan tadi. Kenapa gitu bapak bilang? Kebetulan bini saya sakit Pak Ustaz. Sakit apa? Sakit kista. Sebesar duit logam di dalam rahimnya. Kata dokter, kistanya ini mesti dibuang, dioperasi, diangkat sama rahimnya sekali. Ibu, ini kistanya dalam rahim ini mesti diangkat. Dan kalau sudah diangkat rahimnya ikut, mohon maaf, kalau sudah rahimnya ikut, ibu tak bisa punya anak lagi. Mohon nangislah ibu itu, takut tak bisa punya anak. Waktu ibu itu menangis, lakinya pula tersenyum. Kalian macam paham aja. Rupanya ibu ini tahu dia hadis tentang wakaf tadi. Dia pun berwakaf. Lalu setelah itu pergi ke rumah sakit lagi diperiksa. Diperiksa dokter pun heran. Rupanya kistanya tadi mengerucut, ngecil, hilang. Dokter itu pun heran. Makan apa? Biasa makan ketupek gulai paku. Ini kok bisa hilang? Rupanya ada hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah, berwakaf. Jadi kalau ada ibu-ibu begitu diperiksa, apa kata dokter? Ibu tidak perlu operasi dan kistanya tak perlu diangkat, sehat dan bisa mengandung, punya anak lagi. Akhirnya ibu itu pun tersenyum, lakinya pula menangis. Tak jadi program bapak itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang agak sakit-sakit, serahkanlah. Kalau tak bawa duit, insya Allah nanti yang menyerahkan rantai,
gelang kaki, subang, anting. Kalau ada gigi emas, kami terima juga. Masukkan nanti ke kotak, insya Allah. Tapi yang emas asli ya. Karena di beberapa tempat pernah juga ada memasukkan cincin, pas kami bawa ke Ramayana, apa kata toko Cino? Ayah, imitasi lah. Jadi yang keempat adalah mengobati yang sakit-sakit. Berikutnya yang kelima, memang hebat anak-anak Al-Fikri Green School, menulis mereka dan ingat. Nah, ini nanti yang bisa menulis 1 sampai 7 ini dipanggil Ustadz ke depan, presentasi, dia mesti ceramah macam Ustadz ini juga. Berikutnya yang kelima, apa kata Nabi SAW? Mana qasad malun, harta yang diwakafkan tidak berkurang. Mana qasad, tidak berkurang sama sekali. Kalau ada orang yang duitnya dia bagikan makan, minum, berkurang. Tapi orang yang berwakaf, janji Nabi SAW, tak berkurang. Maka belum ada lagi orang yang jatuh miskin gara-gara berwakaf, itu tak ada. Malah orang melimpah ruah ditumbuhkan Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi yang kelima adalah harta wakaf tidak pernah berkurang, bahkan bertumbuh dan bertambah. Berikutnya yang keenam, keutamaan orang yang berwakaf yang keenam adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Yang keenam, wakaf menolak mati su'ul khatimah. Ada orang mati disengat listrik, ada orang mati ditembak petir, ada orang mati sakau mabuk narkoba, ada orang mati masuk ke paret, nyungsep masuk ke dalam paret. Pas ditanya kenapa, rupanya mau mabuk, tak ada duit, dibelinya kopi dicampur spiritus. Bukan mabuk, mati langsung masuk ke dalam. Tapi orang yang berwakaf matinya husnul khatimah. Ada seorang anak muda pakai kain ihram, meninggal di depan makam Ibrahim, habis tawaf, dalam keadaan suci, di tanah suci, dalam sujud terakhir. Inilah mati yang paling indah, tak bisa disetting. Pakai kain ihram di tanah suci, dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir. Semua makmum salam, dia meninggal. Akhirnya orang bertanya ke emaknya, ibu, anak ibu yang meninggal nih? Iya. Kok bisa dia meninggal husnul khotimah, sujud terakhir sedang ihram di samping Ka'bah? Aku pun tak tahu. Anak ini bukan ulama, anaknya bukan ulama, bukan penghafal Quran. Baru ketahuan apa amal anak ibu ini. Aku tak tahu, kata emaknya. Beberapa lama sesudah itu datanglah janda membawa anak yatim. Kata janda ini, anak ibu inilah yang membagi gajinya sepertiga untuk kami tiap bulan. Ternyata janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Orang yang berwakaf maka matinya pasti husnul khatimah. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berwakaf didoakan malaikat. Mau didoakan malaikat? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berwakaf, kasihlah dia ganti ya Allah. Jadi jangan heran kalau Ustadz Henry Munib, keluarga Pak Haji Bakhtiar, mereka kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat. Saya yakin dan percaya itu karena wakaf-wakaf ini. Insya Allah kita pun semua dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Hanya saja kalau di masjid lain, di pesantren lain, kalau saya ceramah tausiah pengumpulan dana, itu biasanya banyak kotak disebar. Tapi di Al-Fikri Green School tidak ada kotak, karena langsung transfer banking ke nomor berikut. Tak juga ada nomor. Tadi sudah kami buatkan videonya. Mana kertasnya tadi Pak kameramen? Kotak panitia tak ada disiapkan. Mana
Saudaraku dimanapun berada, mari support pembangunan Masjid Al-Aqsa di Komplek Al-Fikri Riau, Bank BSI 7038796547. Oh, aku tak ada rekening BSI Pak Ustadz. Tak ada alasan. BRK Syariah, BRK Syariah Bang Rio Kepri 8207 kali angka satunya 111111. Aku susah ngingatnya Pak Ustadz. Apa pula susah? 82011111111. Jadi tak ada alasan orang untuk tidak mengirim. Kirimkan segera sebelum malaikat maut tiba. Hah? Mantap, memang mantap. Yang mau bawa kap silakan, yang tak mau bawa kap ya tak apa-apa. Ini saya ceritakan true story, kisah nyata. Waktu saya ceramah ke satu daerah, tak usahlah saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, kakak kami itu kaya, rantainya banyak, gelangnya banyak, subangnya banyak, antingnya banyak, gelang kakinya banyak, rantainya banyak. Mana kakak itu sekarang? Meninggal Pak Ustadz. Mana gelang-gelang rantainya yang banyak itu? Diambil lakinya, habis semua Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk modal usaha. Ibu tak boleh suuzon. Ya modal usaha, buka kebun sawit, bisnis. Udah beruntung, baru dia berbini lagi. Mana gelang rantai subang ibu yang banyak? Waktu ku bilang cincin gelang subang rantai, langsung ibu-ibu ini memasukkan tangannya ke jilbab. Gitu. Aku tak ada memandang-mandang, aku tak ada nengok-nengok. Yang mau serahkan silakan, yang tak mau ngasihkan, tengoklah nasib kalian nanti. Ceramahlah saya ke Kabupaten Pelalawan. Habis itu makanlah kami di rumah makan di dekat pom bensin Lintas Timur, sebelah kanan, sebelum simpang masuk kantor bupati. Berdua kami makan sama Pak Zulkifli, mantan pegawai Kemenak. Kata Pak Zul, Ustadz, kalau Ustadz nak makan aja, tak usah ditahan-tahan, nanti awak mati juga. Saya kurus ini bukan menahan makan Pak, ini memang takdir. Ustadz Somad, aku punya kawan, kata Pak Zul almarhum, Allahumma firlahu warhamhu. Kawanku ini kalau lewat truk 10 di muka awak, kau ada lewat truk 10, yang 8 tuh punya inyo Pak Ustadz, yang 2 yang punya orang lain. Kalau begitu ini orang kaya apa orang miskin? Kaya. Kalau pergi kemana-mana Ustadz, itu di dalam tasnya rebus pisang kepok. Untuk apa? Supaya kalau lapar dimakannya pisang rebus, tak mau singgah di restoran makan. Di dalam tasnya itu ada botol minuman, tapi airnya diisi dari rumah. Kenapa? Tak mau beli botol pinggir jalan. Saking apanya itu? Bakhil. Bakhil bin medit, bin pelit, bin kikir, bin loke, bin sampili, bin apule, atau seterusnya. Itulah nasabnya. Bin kedekut. Kamu tanya, jadi mana apa tuh kini Pak Zul? Lah mati Pak Ustadz. Mimda tema taya bawati. Mampus. Habis. Jadi lalu manalah truk-truknya, duit-duitnya omehnya tadi? Habis diambil bininya Pak Ustadz. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang bakhil, yang pelit, aku tak mengajak kalian, silakanlah. Habis truk kalian itu diambil ibu nih. Bu, ibu mau jawab dengan jujur, boleh? Nyari Jumat dalam masjid nih Bu, boleh? Kalau bapak kau meninggal, ibu mau ikut? Boleh nasib kalian Pak. Mungkin kurang jelas, ku tanya sekali lagi. Kalau apa-apa kau mati, kalian mau ikut Bu? Makin kuat. Tapi jangan gara-gara iko usah undang Ustadz Somad itu lagi, Ustadz provokator. Jangan undang ke masjid kita, dia hanya merusak hubungan kita mah. Aku kok sayang sama kalian Pak, sama ibu. Jangan gara-gara ceramah ini besok pagi bapak minta kopi, mama kopi papa mana? Gue suang. Maksud saya supaya kita ingat anak, ingat bini, tapi jangan lupa ingat ingat mati. Ini apa ini?
Ustadz Munib nih ngajak kita pengajian untuk berwakaf. Wakaf dia mana? Nih tanah wakaf. Nih 1 miliar sudah masuk. Nih sekolah dari sejak tahun 2010 yang mendaftar cuman 9, yang 1 10, yang 1 cuman bayar, yang lain bahkan sampai sekarang masih ada anak yang gratis. Berapa Ustaz? 108 orang gratis, yang sisa berbayar. Jadi kalau kita wakaf ke masjid ini, insya Allah sampai hari kiamat masjid ini takkan kosong, insya Allah. Amin. Ini sekarang 1000, baru 10 tahun santrinya sudah 1000. Ini belum nanti akan dibangun ini kelas, akan ada yang mondok. Jadi kalau mau amal tak putus sampai mati. Subuh anak-anak sini sembahyang, zuhur, asar, maghrib, iktikaf, tahajud, witir, tarawih, sampai hari kiamat mengalir, insya Allah. Amin. Rasanya udah aku sampaikan semuanya. Mana anak ustadz yang bisa menyebutkan 1 sampai 7? Naik ke atas. Naik. Berikut ini mari kita dengarkan Al-Mukarram. 7 keutamaan wakaf. 1. Mengalir pahala sampai mati. Betul? 2. Orang mati ingin hidup untuk berwakaf. Betul. 3. Orang yang mati akan mendapatkan tenda di padang mahsyar. Terus. 4. Orang yang akan bernaung di bawah wakaf. 5. Mengobati yang sakit. Yang sakit. Terus. 6. Harta yang bertambah. Terus. 7. Orang yang berwakaf akan didoakan malaikat. Masya Allah. Inilah yang akan melanjutkan dakwah nih. Kalau Ustaz Somad ini masa lalu besti, sedangkan kami berdua pemilik masa depan. Ini anak berprestasi mesti dikasih duit. Mudah-mudahan yang lain tak ada angkat tangan. Rajin-rajin sekolah ya. Siapa nama? Azam Azizi Anza. Masya Allah. Jangan Nabi Pak, untuk kotak belum lewat lagi. Mantap, mantap. Wah. Oh dia belum foto. Hah? Kembar, naik ke atas. Mudah-mudahan tak kembar 3. Sebelah kanan. Kiri, sebelah kiri. Sebelah. Udah. Masya Allah. Itu mah aku bilang mudah-mudahan tak kembar 3 tadi. Baik, anak soleh. Udah, duduk lagi ya. Anak-anak ini Bapak Ibu, itu nanti tahun 2000. Tahun berapa saya jumpa sama mereka nih? 2023, 2053 nanti mereka inilah yang mungkin bisa jadi wakil gubernur Riau. Mungkin mereka ini akan jadi panglima, jadi tentara, jadi kapolri, jadi kapolda. Dan ketika mereka 2053 nanti diingatnya itu waktu ditanya sama bininya, abang dulu pernah ngadir pengajian. Oh ya Ustaz Somad dipanggilnya kami berdua. Oh, cuman waktu itu aku tak ditunjuknya, aku dapat duit aja kata yang satu. Jadi ciptakanlah sejarah untuk anak-anak kita insya Allah. 2053 mereka nilai yang mengundang saya datang lagi kemari acara reuni akbar alumni Al-Fikri. 2023 Ria jadi ketua panitia. Waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Aku masih hidup. Itulah hebatnya jamaah nih. Awak bilang dia mati, awak hidup, dia golak aja. Itu menunjukkan hati orang ini bersih luar biasa. Biasanya orang hati bersih itu wakafnya besar. Mana kotak tadi belum juga nampak? Hah? Oh tak ada kotak. Minta anak Ustadz 4 orang bawakan ke ibu-ibu nih, karena tak bisa ditampung pakai kotak. Dia mesti ditampung pakai sorban Ustadz. Nanti orang ini melemparkan gelang rantai, awas jatuh.
Ya, kepada tim Sunduk untuk bersiap ya dengan pegangannya masing-masing. Bawakan ke ibu-ibu. Tengok, awas jatuh. Nah, jangan lupa membalikkan sorban nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa tuh tak ada duitnya. Dari rumah tadi memang udah dikasih ibu tuh, abang jangan banyak duit nanti berbini lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tolong panitia naik ke atas pentas nih, banyak aku tengok ikan-ikan besar sini. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Nah itu, apa dewan tuh agak lama sedikit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar lewat kotak tadi. Ya Nabi salam alaika. Yang tak bawa duit STNK PKB bisa. Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini Ustaz Somad nih cuman pandai ceramah aja nih, mengajak orang, menyuruh orang aja. Dia tak ada bawa wakaf, ku tengok. Terpaksa lah aku bawa wakaf juga. Hah? Habis tak ada isinya lagi. Habis. Serius ini. Coba kalian rekam, masukkan ke TikTok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sisakan 50.000. Ini nanti kalau aku sembahyang di masjid lewat kotak untuk kuisikan. Nanti aku tak ngisi kotak, direkam orang, tengok Ustaz Somad tak mengisi kotak katanya. Wah, banyak. Sekarang kita tes ya, apa aja isinya. Pegang. Tidak sulap. Kita tengok apa isi di dalam. Allahu Akbar. Mantap, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan yang berwakaf, yang bersedekah ini dilipat gandakan Allah serezekinya. Dijaga Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya soleh solihah penghafal Quran. Istrinya menjadi bidadari surga. Lakinya selamat tak dilarikan pelakor. Wah, kuat kali amin ibu tuh ah. Begitulah cinta mereka kepada bapak. Luar biasa. Dengan sodakoh ini, makanya dulu ada istilah orang-orang tua kita, sodokah tolak bala. Kenapa? Dengan bersedekah inilah bala. Maka itu dari hadis sahih, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah wakaf tidak hanya hari ini saja. Yang tak bawa duit besok bisa datang, langsung tengok kemari. Saudara saya yang ada di perantauan, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, sedang mencari nafkah di Doha Qatar, sedang mencari rezeki di Taiwan. Nanti kalian datang ke Pekanbaru, singgah ke Al-Fikri Green School. Insya Allah kalian akan bisa sholat di sini, sholat berjamaah, dan anak-anak Pekanbaru tak ada alasan.
Anak saya takut jadi pecandu narkoba. Anak saya takut nanti menjadi LGBT. Anak saya takut jadi sekuler, liberal, komunis, ateis. Tak ada alasan. Orang Pekanbaru masukkan anaknya sekolah di Al-Fikri Green School. Setuju? Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, innalillah. Awas anak kalian kecanduan lem kambing. Awas anak kalian main game online PlayStation di warnet. Tapi kalau di Al-Fikri Green School, anak-anaknya luar biasa. Salamnya aja pun panjang sekali. Apa tadi cara memancing salam panjang tadi itu? Apa kabar anak-anak Al-Fikri? Panjang tak apa payah ini. Cuma hebatnya Ustadz Munib tadi waktu bertanya ke orang tuanya, anak-anaknya duluan dipancing. Nah, jadi waktu orang tua ditanya, Bapak Ibu bisa jawabnya, orang tua tinggal mulutnya juga. Katanya itu namanya jawab lip sync namanya. Diselamatkan ibu oleh anak-anak ini. Sedangkan di dunia ini aja mereka udah menyelamatkan ibu, apalagi di akhirat nanti. Mereka nih, kalau kalian dapat kabar Ustadz Somad mati, mau kalian ngirim Al-Fatihah? Kalau kalian dapat kabar Ustadz Somad meninggal, mau kalian mengirimkan doa? Aku nasibku udah jelas pak. Tinggal kalian nih, mak banyaknya duit, naik ke atas, penuh sorban keburak. Ini maulal 1 kilo nampaknya mas. Tengok tuh. Oh masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi yang belum datang, wali-wali murid, datuk-datuk, sultan-sultan, raja-raja, anggota dewan, pejabat-pejabat, jabatan tak lama, yang kekal abadi hanyalah wakaf. Mudah-mudahan yang berwakaf diberikan Allah penjagaan pemeliharaan dunia akhirat. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hadzal ma'had, ma'had Al-Fikri Green School, ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikan sekolah Islam Al-Fikri ini menjadi tempat pendidikan yang mengeluarkan anak-anak para penghafal Quran mujahid fisabilillah. Allah madfa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alhum barrina li abaihim wa ummatihim. Jadikan anak-anak kami ini anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak ini mujahid fisabilillah, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Jadikan anak-anak ini mengirimkan kami Al-Fatihah, mengirimkan surat Yasin, mengirimkan doa saat kami sudah mati dimakan cacing tanah. Wajma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Jadikan kami dan anak-anak ini bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf berinfak, berikanlah balasan kebaikan dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Wakil Gubernur kami, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution, qawi imanahu, kuatkan imannya, sahih jasadahu, sehatkan badannya, waj'alhu minal umana, jadikan beliau orang-orang yang amanah ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma hdi qaumana, orang yang belum berwakaf berinfak, bukakan pintu hatinya untuk berwakaf ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Saya mau setelah acara ini Ustadz Henry Munib menelpon Ustadz Somad, berdatangan orang dari Pekanbaru, dari penjuru Riau. Apa kata mereka? Mereka bertanya berapa sak semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa cor. Mereka mau membantu. Enggak, bertanya aja Pak Ustadz. Hah? Oh, minta tanda tangan orang nih. Ah, ini bisa juga kita kasih harga nih, satu tanda tangan 100.000. Siap satu tiang. Nah, kumpulkan sama ustazah ya. Kumpulkan sama ustazah. Sama ustazahnya kumpulkan ya. sama ustazah. Anak-anak kasih ke ustazahnya. Nanti ustaz tanda tangan. Ya, kasih ke Kumpulkan ustazahnya. sama ustazah. Nanti ustaz Kumpulkan tanda tangan. sama ustazahnya. Iya, nanti ya. ustaz tanda tangan. Nah, itu Ke pula ustazah. payahnya kalau anak ini terlalu bersemangat. Nah, terima kasih segala perhatian. Ya, nanti Mohon anak- maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati, kurang Nanti- adab di bumi Melayu. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya tutup dengan pantun warahmatullahi terakhir, menangkap Waalaikumsalam puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.